A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aqimis sholata lidzikri. Wa qala aidan fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita. Salawat teriring salam semoga haturkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita awali kajian kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bid-darain amin. Wa yuktafarul qu'udul yasiru biqadri jilsatil istirahah qablas sujudi. Wa yuktafaru, dan diampuni adanya al-qu'udu opo iku duduk al yasir sebentar biqadri jilsatil istirahat sekadar duduk istirahat qablas sujudi sederengipun sujud, sebelum sujud. Wa ba'da sajdati tilawah, dan setelah sujud tilawah. Wa ba'da salami imami masbukin, dan setelah salamnya imam masbuk fi ghairi mahalli tasyahudi, bertepatan dengan tasyahud awalnya si makmum. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini ada dua tema. Tema pertama melanjutkan hal yang membatalkan atau tidak membatalkan sholat. Ini terakhir bahasanya insya Allah, tinggal dikit lagi. Yang kedua kita kaji yaitu tentang kerjaan ringan hasil gede. Pasti setuju semua ini. Kerjaannya ringan gitu, tapi hasilnya besar gitu, Pak Iwan. Tapi urusan keakhiratan. Jadi dua judul, dua tema ini walaupun dikit-dikit kita lakukan. Karena kenapa ini yang kedua saya sampaikan beberapa majlis taklim. Karena walaupun bagaimana cepat atau lambat kita ini bakal kembali. Bakal pulang ke alam akhirat. Nanti kita apa yang kita bawa ini? Kalau hanya mengandalkan sholat itu modal pokok. Tentu keuntungannya nih. Ini perkara-perkara nafilah, perkara sunnah ini kadang-kadang suka kita sepelekan. Makanya insya Allah nanti di akhir sebelum tanya jawab saya akan bahas itu. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutan tentang hal yang membatalkan atau tidak membatalkan dalam sholat. Wa yuktafarul qu'udul yasiru biqadri jilsatil istirahati qabla sujudi. Dijelaskan oleh Kimusoni pengarang ini kitab, diampuni adanya, artinya tidak mengapa, tidak menjadi salah, tidak menjadi dosa. Duduk sejenak seukur duduk istirahat yang dilakukan sebelum bersujud. Yang pertama. Yang kedua, wa ba'da sajdatit tilawah, dan setelah sujud tilawah. Yang ketiga, wa ba'da salamil imam,
Dan bagi makmum masbuk sesudah salamnya imam yang tidak bertepatan dengan tasyahud awalnya makmum itu. Artinya ada 3 perkara yang ditolerir oleh pengarang kitab, tidak mengapa gitu artinya. Jangan diusil dan itu tidak membatalkan dan bahkan tidak menimbulkan dosa. Apa itu? Duduk istirahat sebelum sujud. Kalau udah tua biasa suka ada duduk dulu itu. Contohnya gini. Begitu dia mau sujud, nah, ini duduk dulu dia. Karena mungkin capek kalau lepas dulu. Atau dan bangkitnya dari sujud begitu dia bangkit. Dia mau betul. Sempat dia duduk ini barulah dia naik gitu. Jadi istirahat sebentar gitu. Apakah ketika mau turun sujud, apakah mau naik dari sujud? Tidak mengapa. Atau yang kedua tadi setelah sujud tilawah, kan sujud tilawah itu ketika sujud, ketika bangkitnya kan disunahkannya tidak duduk dulu langsung. Misalnya wahum la yastakbirun Allahu Akbar. Saja baca tidak tahu sampai selesai. Nah, Allah langsung. Tapi bagaimana kalau dia istirahat dulu kata gitu, karena mungkin udah tua apa? Nggak apa-apa karena gitu. Jadi walaupun awalnya tadi sunahnya langsung berdiri ya, tapi ini dia sempat istirahat dulu. Jilsatul istirahah itu yugtafaru. Artinya tidak berdosa, artinya tidak mengapa. Tidak membatalkan dan tidak mengakibatkan dosa. 2. Yang ketiga, apa yang ketiga di sini katakan wa ba'da salamil imami masbukin fi ghairi mahalis tasahud. Kan kalau orang masbuk itu duduknya karena dia masbuk kan walaupun tasyahud akhir tetap duduknya iftiros kan bukan tawaruk. Kalau yang imam pasti tawaruk, diprak ini kan tawaruk tayat akhir. Lalu si makmum ini, makmum yang masbuk dia ikut-ikutan seperti ini gitu. Tidak mengapa, tidak menjadikan dosa dan tidak menjadikan batal. Pan seharusnya si makmum itu duduknya iftiros dia, si masbuk tadi. Kenapa iftiros? Karena dia bakal melanjutkan kerjaan. Kerja dia belum selesai, gitu kan. Nah, tapi dia duduknya ngikutin imam, tidak mengapa kata yugtafaru. Hanya hati-hati. Kalau sudah begini biasanya itu imam salam melu salam itu. Biasanya gitu ya. Nah, makanya tadi tidak mengapa katanya. Nah, 3 permasalahan tuh ya. Ini permasalahan pahamnya. Jangan diributin kalau ada yang salah duduknya gitu. Jangan gara-gara ini wajah tuh wajih aja. Allah Akbar kabir wa berkasiro. Wah perang di medsos. Ngamuk Marjuki Jawa Timur. Mantap Adi Hidayat. Seolah-olah Hidayat itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kan terlalu keras itu. Ya kan, itu katanya tetap kalau kita mah NU Ahlussunnah wal Jamaah tetap Allah berkabiro itu ada dalilnya ada. Hidayat kan ngomongnya kan memang keras juga memang sampai hadis yang palsu pun nggak ada katanya itu. Itu adanya bacaan telah motong kurban katanya. Ngamuk tuh Marjuki apa namanya Jawa Timur. Untung ada siapa tuh yang kata para kiai yang gitu-gitu itu kan buruiyah yang kecil jangan diributin. Untungkan orang lain gitu. Nah, makanya sebenarnya kajian fikih ini tujuannya pedahana untuk di samping untuk pelaksanaan ubudiyah untuk supaya tasamuh, supaya lapang dada kita dari pendapat yang tidak sama. Kayak tadi iftitah tadi gitu. Soalnya nuduh itu udah Muhammadiyah lah nuduhnya kan. Kalau kita mah Ahlussunnah wal Jamaah seolah-olah Ahlussunnah wal Jamaahnya itu adalah NU gitu. Apa tua gitu. Padahal nggak boleh itu begitu ngaku-ngaku begitu. Jangan-jangan ahli bidah wal dhalalah jangan-jangan.
Makanya saya mah nggak pernah tuh ngaku-ngaku saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak pernah saya. Sebodoh amat. Mau ditilai apapun, kuma Allah baik gitu. Bagaimana Allah saja. Yang penting yang wajib kita lakukan, yang sunnah kita usahakan lakukan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah itu para jamaah. Jadi termasuk ini tadi 3 permasalahan. Walaupun tadi sunnahnya adalah kaitan dengan itu langsung, mau sujud apa-apa kita sujud tidak duduk dulu, tapi sekedar duduk istirahat, maka itu dibolehkan, tidak mengapa. 2 yang tadi berkaitan dengan bangkit dari sujud tilawah langsung sunnahnya mah langsung berdiri tegak, tapi ini istirahat dulu, tidak mengapa, yugtafarul. Kemudian yang ketiga termasuk si masbuk tadi, seyogyanya masbuk itu sunnahnya duduknya, walaupun ju'ilal imam liyutamam bih, dijadikan imam untuk diikuti karena dia masbuk masih punya tugas ya. Ya seperti yang dia mau tugasnya lanjutkan karena baru 2 rakaat sholatnya, maka duduknya harusnya iftiros, ujug-ujug tawaruk ngikutin imam. Tidak mengapa, tapi hati-hati walaupun tidak mengapa. Biasanya kalau udah duduknya tawaruk sudah ngediprek ikut imam. Imam salam, siapa salam Pak Yus, hati-hati itu. Satu masalah. Kemudian berikutnya, amma wuku'u ziyadati syahwan au jahlan, adapun menambahkan yang terjadi karena lupa atau tidak mengetahui, jahlan, tidak mengetahui atau bodoh, udhira bihi fala yadur, maka dianggap sebagai udzur dan tidak mempengaruhi sahnya sholat. Kajiadatin seperti menambah sunnatin dahwi raf'il yadaini fi ghairi mahali, seperti hanya mengangkat tangan, mengangkat 2 tangan bukan pada tempatnya. Nah ini juga kadang-kadang kan sunnahnya ngangkat tangan ada berapa tempat? Ada 4 kan ya. Sunnah ngangkat tangan selama sholat yang berapa rakaat pun hanya 4. Pertama, sunnah ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kalau ini mah hampir 99%, kecuali pengikut mazhab Imam Malik yang sikap aja gitu. Kalau nggak salah nggak ngangkat ya mah. Saya tahunya Syekh yang di Savana itu. Kalau dia kan orang Mesir, Maliki. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tapi kalau al-madhab Imam Syafi'i ya, ngangkat tangan hanya 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika mau ruku. Kalau yang takbiratul ihram saya yakin semua ngangkat kita. Tapi ketika mau ruku banyak yang tidak ngangkat. Termasuk jamaah An-Nabawi. Kalilah, bukan suudon Pak Yus. Ya, kalau kebetulan nggak ngangkat, tolong nanti sholat sendirian, sholat berjamaah, sholat wajib atau sholat sunnah. Ketika mau ruku, sunnahnya ngangkat dulu tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Karena disebut sunnah berarti ada nafilah, ada nilai tambah. Itu yang kita cari. Kalau yang wajibnya mah modal itu mah memang harusnya modal, itu kan dagang harus ada keuntungan. Jadi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini maksudnya Allahu Akbar. Dan sunnahnya berpapasan, ujung takbir intiqal awalnya rukun berikutnya Allahu Akbar. 2 tuh ya. Yang ketiga sunnah lagi ngangkat ketika i'tidal. Samiallahu liman hamidah. Hanya ngangkatnya macam-macam. Kalau Imam Syafi'i sebenarnya begini. Tapi ada yang kadang-kadang kalau persis begini, kalau persis. Takbiratul ihram persis. Allahu Akbar persis. Nyerah katanya. Bagus.
Tapi Kang Sule, namun di Baros nggak ada yang gini, jangan gini. Masih diketawain orang Baros nanti. Sule begitu pulang dari Tangerang, angkat tangannya lain, berubah ini. Tapi itu jangan diketawain kalau yang ada yang gitu. Tapi kita ngerti sendiri kata Nabi, jangan kau melakukan satu kebaikan yang menjadikan yang menjadikan apa wahnya, menjadikan onar gitu. Walaupun itu tidak membatalkan, karena nggak biasa gitu. Yang biasa kita kan mungkin ya. Allah. Nah ini yang dua ini terus taruh aja. Ada yang kadang-kadang lemah bener nggak ngangkat gitu. Mau turun, mau ruku nggak ngangkat tangan. Padahal sunnah jelas. Kalau madzhab Imam Syafi'i, kemudian bangkit dari ruku tidak enggak juga. Letoy bener kelihatannya. Kata Allah dalam Al-Quran, orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat itu biasanya sholatnya kusala, pemalas, kagak semangat. Bayangkan ya, terutama kalau sholat suara yang sir. Bismillah, Allah, Sami Allah, ya Allah, kasihan, kagak ada semangat sama sekali. Rukunya juga kadang-kadang, kalau sudah kakek sih, oke lah, masih muda ini, semangat itu. Nah, tapi jangan diniatkan olahraga. 2, 3 tuh yang angkat tangan. Yang keempat adalah bangkit dari tahiyat awal. Itu sunnah itu. Nah, pertama kan Allah sampai ke sana ke atas. Selain itu tidak ada yang tidak disunahkan. Artinya kata Ki Musonib kepriben. Bahasa mana ini? Bagaimana kalau terjadi bukan waktu, bukan tempatnya ngangkat tangan. Misalnya bangkit dari rakaat pertama, kan tidak sunnah ngangkat tangan. Rakaat pertama yang bangun kan. Allahu Akbar. Suka ada nggak? Yang ngangkat tangan suka ada. Padahal nggak disunahkan. Yuktafar katanya. Tidak mengapa, artinya tidak. Hanya tidak ikuti sunnah doang itu. Tapi jangan mengiktikankan ada. Ini yang agak tipis nih. Artinya kalau mengiktikankan sunnah berarti membuat hukum sendiri gitu. Dalam hukumnya tidak disunahkan dia sunahkan. Tapi kalau karena lupa atau karena bodoh tidak mengapa, tidak merusak sholat. Bisa saja itu Pak. Walaupun kita sudah tahu, lupa. Main angkat saja gitu. Padahal tadi ngangkat tangan hanya 4 tempat saja. Itu 5 tempat misalnya. Itu tidak mengapa atau yukta baru dimampu atau tidak menjadikan rusak sholatnya. 2 masih ikhtilaf aja ini. Auruknin kauliyin kal fatihati au fi'liyin lil mutaba'atin ka anroka au sajada qabla imami summa ada ilaihi. Atau menambahkan rukun kauli seperti al-fatihah atau juga rukun fi'li dalam keadaan bermakmum, misalnya telah ruku atau sujud sebelum imamnya atau kembali lagi. Contoh, dikira imam ini udah bangun, belum, turun lagi, enggak mengapa. Tapi jangan diteruskan. Kan bisa saja, kadang-kadang gara-gara imam juga itu. Imamnya apa? Imamnya enggak jelas suaranya. Ya begitu kita udah sujud begini, dikira sudah bangun. Itu maksudnya diantaranya. Biasanya terjadi model sujud terakhir kan, kalau belum biasa, belum tahu betul kebiasaan imam, umpamanya belum tahu kebiasaan imam, kan disunahkan
disangatkan di sujud terakhir itu memperbanyak doa. Walaupun kata Imam Nawawi, tapi doanya kalau bukan doa warid dari Rasulullah cukup dalam hati gitu. Kan berarti lama. Gitu. Saya udah biasa. Jadi bapak-bapak kalau kebetulan saya yang jadi ngimamin sujud terakhir pasti agak lama dikit. Banyak ya mintanya. Tapi mintanya lu mantep. Bang Iwan kemana nih? Ke belakang kali ya. Nah, jadi kalau banyak kebetulan begitu tadi lanjut atau ruku atau apa saja itu mas, atau sujud yang keberapa gitu. Jadi kelolosan gitu. Kita bukan niat mendahului, bukan. Itu tidak mengapa, artinya tidak membatalkan, tapi asal jangan diteruskan. Kata Pak Yus, terlanjur udah nunggu aja. Imam masih sujud, asyhadu udah tahiyat. Nah itu namanya apa namanya? Soal adab namanya itu, mendahului imam begitu itu. Nah ini jadi udah ketemu lah oleh kita dikit tambahan ilmu. Baik itu ruku maupun sujud qabla imamihi, sebelum imami summa ada ilahi, kemudian dia harusnya kembali lagi gitu. Jadi kalau ketelanjuran berarti jangan itu tapi kembali lagi lah kita. Karena tadi kita berarti mendahului gitu. Kemudian berikutnya wa tabtulu bi i'tiqadin aw dhannin fardin muayyanin min furudiha naflan. Wa tabtulu, dan dianggap batal salat siapapun yang salatnya imam atau makmum bi i'tiqadin fardin naflan, mengiktikadkan perkara fardu diiktikadkan sunnah. Makanya di awal kajian kita syarat sah salat adalah kita bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kenapa? Karena bisa menjadi batal sholat kita kalau perkara wajib dianggap diiktikadkan sunnah. Kalau yang sunnah diiktikadkan wajib, nggak apa-apa, nggak membatalkan. Saking bodohnya dianggap wajib aja semua, tidak membatalkan. Tapi resikonya walaupun tidak membatalkan, hati-hati. Bisa batal sholat gara-gara i'tikad tadi yang salah. Contoh, menganggap iftitah itu wajib. Hantam saja padahal dia masbuk. Imam sudah bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Dia baru datang, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira subhanallah. Karena menganggap iftitah itu wajib. Kan seharusnya mah begitu takbiratul ihram langsung apa? Fatihah. Dia mah hantam ngegedek iftitah. Begitu walau selesai iftitah baru bismillahirrahmanirrahim, imam ruku. Akhirnya Fatihah tidak selesai gara-gara iftitah. Kudunya mah Pak Yus, bantai aja dulu apa yang wajib. Apa itu? Fatihah, karena nggak bakal keburu gitu. Kuluh, kecuali setelah walabdolin bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah, kata imam, tenang tuh. Walaupun mau iftitah yang mana pun dibaca silahkan. Sebab waqi'ah panjang, nggak mungkin waqi'ah hanya satu ayat gitu. Atau sabihis misalnya, kan panjang. Nah, jadi makanya walaupun tadi ya yang sunnah diiktikadkan wajib tidak membatalkan, tetapi prakteknya hati-hati. Nanti gara-gara menganggap semua wajib, jadi hantam aja tadi seperti tadi iftitah seyogianya, karena waktu udah sempit dia harus Fatihah yang wajib, maka hantam aja, ujung-ujungnya tidak selesai atau tidak dikerjakan yang wajib gara-gara mengerjakan yang sunnah. Nah, tapi kalau di sini yang dianggap batal justru tadi mengiktikadkan atau don, memperkirakan yang fardu, jelas bahwa fardu dianggap sunnah. Litala ubihi, karena mempermainkan hukum katanya. Litala ubihi, mempermainkan hukum. Jadi ya, insyaallah kita tidak seperti itu insyaallah. La ini takodal ami naflan. Nah, min af'aliha fardon. Salat tidak batal apabila orang yang buta hukum meyakinkan suatu perbuatan sunnah salat sebagai fardu, itu kan nggak batal katanya. Atau dia juga mengetahui bahwa
Di dalam sholat ada perbuatan yang fardu dan ada yang sunnah, tapi dia tetap tidak bisa membedakan, karena bodoh gitu, mana wajib mana sunnah, dianggap wajib aja semuanya, tidak membatalkan. Hanya tadi bahayanya dikala kita waktu yang sempit, mana dulu yang harus kita lakukan, dan bahkan kalau perlu udah iftitah mah nggak usah. Atau umpamanya karena menganggap membaca surat atau ayat itu wajib, sedangkan dia membacanya misalnya Al-Kafirun atau Tabat atau Al-Lahab misalnya. Imam sudah ruku pun dia masih Tabat syada abil habi wa tabdus. Imam sami Allahu man hamidah dia masih berdiri. Imam Allah Akbar sujud, dia baru Allah Akbar ruku. Berarti batal sholat dia karena tidak ruku bersama imam. Sebab rukun fi'li tidak bisa di-cover oleh imam. Tapi kalau rukun qauli bisa. Fatihah tidak selesai, imam yang tanggung jawab. Nah, gitu. Al-imamu dominun. Tapi kalau rukun fi'li gerakan tadi tidak bisa. Makanya andai kata masih ada orang yang kalau ilmu fikih ya, umpamanya imam sudah sujud dia baru Allah Akbar ruku. Sebenarnya kalau mau tetap dianggap sah, harusnya rokat itu jangan dihitung. Kenapa jangan dihitung? Karena dia tidak ruku bersama imam. Minimal sekali tasbih itu. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi, imam sami Allahu hamidah. Udah kita sami Allahu hamidah, bangkit kita juga. Kita juga bangkit. Jangan dilanjutkan. Terus aja kita karena ingin 3 kali, jangan, karena imam sudah bangunlah kita, karena perintah Nabi begitu, idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjud. Imam ruku, imam sujud, imam bangkit i'tidal, imam yaqulu sami Allahu hamidah, jawab oleh Rabbana walakal hamd. Saya ketika menerangkan ini ada kiai nyalahkan gitu, tapi saya kok saya salah gitu ya. Karena hadis nabinya begitu ya bilang. Jadi bisa dibedakan antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian, iktidal itu mengucapkan apa? Kan sami Allah kan. Sami Allahu liman hamidah, karena sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah kata Nabi kan kita idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kata Nabi. Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka jawab olehmu, maka ngomong kamu makmum, Rabbana walakal hamd. Kalau kita ngikutin Mekah juga begitu kayaknya. Ya. Benar enggak? Sulit waktu di Mekah, ingat enggak? Kasulit cicing bae. Emang encan ya? Tenang aja, tenang. Kalau sudah dibolehkan Mekah, Anda bawa ngeberangkatkan umrah nanti. Bareng-bareng ngajak ustadznya juga, kenapa tidak? Nah, coba kalau semua kita berangkat, kan enak sampai di sananya kan? Iya gitu. Jangan sulit sendiri, kasihan kalau sendiri dia nyasar, bisa hilang di sana di bawah si Arab. Iya, kalau bareng-bareng begini kan insya Allah. Saya bawa, jangan dianggap main-main. Saya Kang Suli sebenarnya tidak mengatakan saya sombong, tidak. Hanya gini, ketika di Masjid Quba itu 6 km dari Madinah itu, yang masjid yang pertama Nabi bangun. Jadi orang-orang di pintu ini masuknya, saya pindah sendirian bisa pintu ini sendirian. Udah habis sholat sunnah, sandal disimpan di dalam kotak. Kotak sandal kan ada nomornya gitu. Masukkanlah sandal kita di kotak yang masih kosong, jangan yang sudah ada. Nah, di sekarang kosong. Dan ada kuncinya sebenarnya, kunci bisa kita bawa juga. Jadi udah saya simpan nomor, masih ingat ya, nomor 36. Begitu pulang, cari sandal itu nggak ada. Ya kemana sandal nih? Masa ada yang pakai gitu kan? Wah ya Allah, sudah mundur gimana kalau saya pulang nggak pakai sandal nih, panas kaki nih. Karena tanah ini kan berinjak panas sekali gitu. Karena kalau di luar masjid itu 2 kali, ketiga kalinya sudah turun mau pulang takut ditunggu. Nah, udah agak lama, jangan-jangan ketinggalan nanti ini. Kacau ketinggalan ini. Nah, balik lagi yang ketiga kalinya, yakin ada sandal, bener ada. Tadi tuh
kenapa itu nomor 36 kok nggak kelihatan gitu. Padahal hanya gara-garanya saya memisahkan dirilah, nggak mau sama-sama dengan teman, hati ingin pengalaman bagi pengalaman dan ingin yang ke depan dekat pengimaman di Masjid Kuba itu. Udah gitu udah ketemu situ sendal, saya mau lewat sini. So pikiran bis itu di sono gitu. Jadi kalau kawan pintu ini gitu misalnya, kalau saya pintu ini, karena itu belakangnya sana, itu belakang masjid. Saya ingatan bis itu di sana, udah ke sini pasti ketemu gitu. Gak ketemu itu. Enggak ketemu kemana ini? Buat baik lagi ke sini. Padahal tadi datang ke sini memang. Teman-teman maksud sini, saya ke sini. Lihat pintu pada sini. Akhirnya cepat baik lagi pintu sini. Barulah. Sudah dan Ustaz, ayo ketinggalan katanya. Dia panggil-panggil. Ya Allah. Nah itu. Sedikit aja. Kayak bukan sombong kayak pokoknya gua tahu dah gitu aja. Nah, makanya Kang Sulit jangan diberangkatkan sendiri nanti bareng-bareng gitu. Takut hilang, saya bukan apa-apa. Kasihan istrinya nanti kalau hilang. Baik, tambahan supaya jangan terlalu tegang gitu. Ngaji itu kan supaya nggak terlalu tegang. Kemudian yang berikutnya para jamaah, apa di sini dikatakan? Wala ini takoda annal kula furudun. Tidak batal pula sholatnya bila orang yang buta hukum tadi meyakini semua perbuatan dalam sholat itu dianggap fardu atau wajib. Hanya gitu resikonya gitu kalau menganggap semua fardu itu tadi. Ada bahayanya gitu. Kemudian tanbihun peringatan wa minal mubtili aidon dan dari sebagian yang membatalkan sholat juga hadasun. Yaitu hadas walau bila qasdin, walaupun hadasnya tanpa sengaja. Sengaja nggak sengaja, tanpa sengaja tetap batal sholatnya. Watisolun najsin, nah yang pertama tadi ya. Hadas maksudnya batal wudhu walaupun kagak sengaja. Asal sudah dianggap batal walaupun nggak sengaja tetap ya batal sholatnya. Umpamanya sedang sholat kita rasa ada angin keluar, hadas namanya kan berarti batal walaupun nggak sengaja. Wattisolun najsin la yupa dan ketempelan najis yang la yupa tidak dimaaf itu najis anhu daripada najis ila inda pa'ahu halan kecuali bisa dibuang dengan seketika. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedang begini plek aja tai cak-cak. Tai cicak itu, taunya itu tai cicak adalah apa? Ada hitam dan putih ya. Hitam putih pasti tai cicak. Nah, ini kan najis. Tai cicak itu najis Pak. Tapi dimafu. Dibuang dengan seketika. Enggak apa-apa. Dibuang gitu. Kering dia gitu. Enggak basuh. Tapi kalau gue asyhadu an la ilaha illallah. Plok ya tai toke. Kalau toke kan gede ya. Nah, nggak dimampu itu. Sebab walaupun dicintruk gitu dibuang, tetap aja nempel bayuan di sini. Tai toke mah gede ini. Nah gitu. Pokoknya asal najis yang dimampu. Contoh lagi najis yang dimampu umpamanya berhubung kita ketika sholat kita ini nyamuk di sini. Makin kelihatan kita, makin gendut aja nyamuk. Berarti lu ngisap darah gua itu. Lalu kalau Pak Ius dikeprek, wah merah di sini. Itu dimafu. Kan susah menghindarinya gitu. Seperti tidak, artinya najis yang dimafu atau yang tidak dimafu tapi bisa dibuang dengan seketika. Seketika misalnya, ketika artinya tidak banyak menggerakkan badan tentunya. Itu tidak membatalkan. Kemudian wa inkisapul aurati ila in kasapaha rihun basatarohalan atau terbukanya aurat. Misalnya ketika kita sholat misalnya kebetulan ini sholatnya Pak Yos pakai sarung nggak dicocokkan gitu aja, kita nggak pakai sabuk nggak pakai apa, kokolor nggak pakai, incu datang di tangayotan ku incu, tahu incu? Cucu datang cucu. Nah, cucu kan suka senang dengan kakeknya ya, dengan datuknya gitu. Bukan datuk meringgi ya.
ditarik-tarik sorodot Pak Yus tetalajang karena ulah alet tuh kemana-mananya. Nah, angkat cepat lepas dipakaikan lagi nggak batal. Seketika gitu kita diangkat lagi oleh kita dicocokkan lagi tidak batal. Atau umpamanya diangkat begini kelihatan banyak lutut kita sementara kita cepat turunkan lagi. Atau umpamanya istri kita ketika sholat itu kipas angin kecil, begitu sedang sholat kipas anginnya oleh cucunya diceklek gede, akhirnya anginnya kenceng, akhirnya terangkat itu mukena itu, terlihatlah betisnya. Kalau perempuan kan betis itu kan aurat gitu kan. Kalau bisa diturunkan seketika tidak membatalkan. Atau mungkin sholat di tengah padang pasir. Saya ingat betul itu. Dari Madinah ke Mekah ya, mau menuju Bir Ali itu. Kan sholatnya di sana kan banyak musola yang nggak ada saungnya ya. Musola itu kan hanya tembok, semen di situ dihamparkan permadani. Karena jarang hujan ini mungkin kalau kecuali musim hujan mungkin kalau ada hujan mungkin dikemaskan itu. Kan sholat kita kan di musola model itu yang terbuka gitu Kang Zuli. Kalau angin datang kencang itu lumayan angin kencang. Sedang angin datang begitu tadi terangkat banyak pakaian kita atau perempuan misalnya. Tapi kalau seketika dapat ditutupkan kembali maka sholatnya tidak spontan batal, tidak. Nah, karena asal pasataro halan setelah tutupan dengan seketika. Watarku ruknin amdan dan meninggalkan satu rukun amdan dengan sengaja maka itu dianggap meninggalkan satu rukun itu membatalkan. Kalau meninggalkan satu rukun dengan sengaja. Wasakun piniyati taharum dan berikutnya lagi ragu akan niat takbiratul ihram, atau ragu akan syarat niat itu. Padahal sholat itu berjalan melampaui satu rukun kauli. Ya, itu bisa membatalkan kalau tadi takbiratul ihram atau apa ya tadi saya misalnya. Atau umpamanya nih orang yang masbuk, hati-hati nih. Kan takbir itu ada 2 kali tuh kalau yang masbuk misalnya. Ketika Kang Suli datang ke musola, si imam, si jamaah sedang ruku. Kalau kita mau ngikutin, nah hati-hati nih. Kalau mau ngikutin langsung nih, Pak Yus. Nah, Pak Yus terus ini. Siapa yang suka salah Pak Yus? Mintik Yus wa irotil jami'ah. Sebutkan Pak Yus, maksudnya maka kabehan. Semuanya gitu. Imam sedang pada rukun, kita baru datang. Kan 2 kali takbir tuh. Takbir wajib 1, takbiratul ihram. Takbir sunnah 1, intikal. Allahu Akbar. Langsung terruku. Nah ini takbiratul yang Allah Akbar tadi harus diyakini takbiratul ihram. Kalau begitu ruku, tadi saya takbiratul ihram mau takbir apa ya? Nah, batal itu. Tapi itu kalau yang takbir, kalau kita yakini intikal apalagi sah aja sah bisa batal salatnya. Apalagi kalau umpamanya jelas intikal. Artinya tahu intikalnya begitu takbir langsung ikut ruku karena ngejar tadi. Allahu Akbar. Tuh. Sudah begini. Tadi takbir apa ya? Nah, harusnya kan kalau takbiratul ihram itu kan agak lama biasanya. Allahu Akbar. Kalau menurut madhab Syafi'i, karena madhab Syafi'i niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram, kecuali Maliki dan yang Hanafi termasuk Hanafi. Walaupun masih jauh, bisa saja niat udah dari tadi aja sudah dari situ udah niat sholat kok. Ada yang begitu. Makanya jangan aneh Pak Yus kalau Allahu Akbar berarti bukan Imam Syafi'i itu. Sah nggak? Ya sah. Ada yang diikutinya dia. Jangan sok-sokan lu. Yang kalau sudah wal jamaah, yang sampai doang. Enggak bisa. Semua madhab yang 4 ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun perbedaan kan. Yang kayak tadi. Yang kayak tadi. Apa kayak gitu. Nyalakan adi hidayat bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ada apa kalau begitu? Itu kan memancing keributan itu. Kalau orang lain kan kena, ya siap. Hantem tuh, dia hantem tuh. Itu mah ustaz muda hantem. Tadi lah. Sekarang sedang begitu sekarang. Sedang diadu-adukan itu. Dan diadu-adukan oleh orang. Alhamdulillah. Hati-hati. Nah, jadi kembali.
kekaitan dengan tadi, kalau takbiratul ihram jelas takbiratul ihram itu tidak mengapa. Nah, makanya kalaupun mau satu kali takbir berarti takbiratul ihram yang diniatkan. Allahu Akbar. Walaupun nggak takbiratul ihram, nggak takbir intikal masih nggak apa-apa, nggak jadikan batal. Tapi kalau nggak takbiratul ihram batal. Atau justru yang tadi Allahu Akbar. Karena ngejar-ngejar. Kalau menurut saya kalau imam sudah ruku bakal ragu mah lebih baik lepaskan saja. Kan Pak Yus ngos-ngosan dari sana. Tahu ngos-ngosan? Sampai Gusti sudah pada sedang ruku. Nggak bakal benar, sampai tenang aja, sabar aja, biar lepaskan aja setelah. Oh ternyata rakaat ketiga maghrib, ya nggak apa-apa. Begitu sudah dilepaskan oleh Pak Yusuf, dilihat jangan masuk banyak, ngediprek semua, sudah tawaruk semua, berarti kan rakaat terakhir tadi, nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat jamaah, dapat. Berapa? 27. Tapi angka 27-nya kecil kata Kiai. Iya. Angkanya kecil Pak Iwan. Karena hanya ikutnya duduk doang sebentar. Begitu imam salam, selesai imam salam kedua yang ke kiri baru kita bangun. Allahu Akbar. Jangan angkat tangan. Baca apa? Pak Yus, baca apa? Baca apa? Ibtidah. Kan tadi belum. Tidak hilang. Tidak hilang ibtidah itu tidak hilang, tetap ada ibtidah. Itu kan. Yang dulu muka ibtidah katanya. Ibtidah, kan ibtidah kan belum. Tadi kan baru takbiratul ihram kan langsung ikut duduk, penyesuaian ngikuti imam. Begitu berdiri berarti kaul kita sunnah ibtidah dan seterusnya. Iya. Begitu bangun langsung berhaji. Berarti sholat Pak Yus nggak ada pembukaan, langsung saja, langsung inti gitu ya, langsung inti. Kurang bagus. Kalau pidato langsung inti, kurang bagus. Ada pembukaan dulu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bapak Iwan Permana sebagai seksi. Nah, umpamanya gitu kan? Nah gitu. Sama saja. Tidak membatalkan, tidak sah, tetap hanya pala sunnah ibtidah sing ada. Baik. Habis ya. Iya ilmu yang baru ketemu gede. Sholatnya udah bertahun-tahun, sudah sampai botak-botak jidatnya. Tapi ireng-ireng itu baru ketemu. Saya kira gitu, itu kaitan dengan tinggal langsung berikutnya farun berikutnya. Allah alam. Jangan dulu tanya jawabnya sedikit lagi. Sampai jam 6 kita. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam mukadimah saya sampaikan a'maru ummati, umur umatku. Kata Nabi ini hadis ya mangga. Giliran kita misalkan sebagai masuk, pas kita duduk di situ, imamnya pasti tidak, jadi barengin itu bagusnya kita ikut ya. Makanya kalau mau ilmu fikih yang ala mazhab Imam Syafi'i itu berarti si masbuk tadi tidak ruku bersama imam. Sedangkan ruku itu adalah rukun, fardu, wajib. Jadi kalau namanya berjamaah wajib. Namanya berjamaah kan wajib itu melakukan ruku bersama imam.
Ini tidak imam sami Allahu liman hamidah, Pak Ius Allahu Akbar ruku. Kan berarti ruku sendirian kan? Enggak bersama imam, berketinggalan. Salat mah tidak batal kalau itu dia jangan dihitung aja itu. Rakaat itu jangan dihitung. Imam salam nanti kita nambah satu lagi. Ya dikit banget itu. Ya. Nah, makanya di sini akoli ruku katanya, sedikit-dikitnya ruku sekali tasbih, subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, atau baru subhanallah doang umpamanya. Imam udah bangkit ya, tapi kita ikut sama-sama merasakan gitu. Tapi sekali tasbih doang itu masih masuk. Kalau tadi kan gini seolah-olah ini turun, ini naik gitu kan. Nah, berselisih di perjalanan, di persimpangan jalan gitu. Itu dianggap tidak dapat itu karena tidak mengikuti rukun fi'li sedikit-dikitnya sekali tasbih tadi. Makanya muncul tadi ke permasalahan belakangnya, kalau seperti itu makanya lebih baik tenang aja dulu, biar lepaskan aja daripada tergopo-gopo itu, tergesa-gesa gitu. Akibatnya tadi bisa jadi bingung lagi nanti. Tadi saya tumaninah enggak? Dan ruku itu harus tumaninah lagi. Kalau umpamanya kebetulan kita tumaninah itu berarti minimal sekali tasbih tadi. Kalau umpamanya Allah berplok langsung ikut naik lagi, tidak jadi lagi karena tidak tumaninah. Misalnya karena ingin supaya kita sama dengan imam, begitu kita plok belum bugia tasbih sekalipun belum, imam bangkit, kita pun bangkit. Nah, itu nggak boleh lagi. Berarti rukun tumaninah hilang. Karena tumaninah itu ada dalam ruku tumaninah, i'tidal tumaninah. Nah, gitu. Makanya saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Kalau yang model begitu lebih baik kita rakaat itu lepaskan saja dulu. Kita tenang aja dulu. Nah, ngos-ngosannya hilangkan dulu. Barulah kita nanti imam udah berdiri. Kalau memang kebetulan dia itu rakaat pertama misalnya, atau mungkin pas ternyata rakaat kedua. Nah, sedang tahiyat awal. Gimana langkah kita? Masih bisa tunggu atau ikut? Bisa ikut, bisa tunggu. Kalau ternyata kata Pak Yus rakaat kedua sedang tahiyat awal, bisa Allahu Akbar langsung duduk ikut tahiyat. Tahiyat itu sunnah, tidak tahiyat pun nggak apa-apa, duduk aja. Imam bangun itu bangun, atau udah sekalian tunggu aja dah. Nah gitu, rakaat berikutnya. Saya kira gitu. Masih banyak itu yang model gitu, Nah, gitu. Bahkan bukan sekedar begini. Tadi imam udah mau Allah Akbar sujud, dia Allah Akbar ruku. Karena pikirannya tak kejar Pak Imam. Pokoknya sampai tak kejar. Itu anggapannya itu. Banyak yang gitu anggapannya. Ya kekejar lah, masa nggak kekejar? Mau lari kemana imam? Gitu. Nah, saya kira gitu. Makasih. Baik, kata baginda Rasul, saya lihat di fikih sunnahnya. A'maru ummati, umur umatku baina sitin ila sab'in, ma baina sitin ila sab'in, antara 60 70. Wa aqalluhum, dan sedikit dari mereka man yajuju dalika, yang lebih dari 70. Apa bohong Nabi? Enggak mungkin bohong. Artinya ada yang lebih dari 70 tapi sedikit. Yang sekarang hadir aja yang 70 belum ada. Pak Yus baru 45. Itu. Apa ini maksudnya kita ngaji hadis ini? Maksudnya dihubungkan dengan mukadimah tadi, berbekallah kamu sekalian sebaik-baiknya bekal takwa. Maksudnya dalam Quran itu bekal untuk apa? Sangune opo? Sangune urip teng alam akhirat. Nek sangu saiki ya, kalau bekal sekarang gampang. Andai kata Pak Yus kekurangan, bisa kontak ketua DKM, minta bantuan. Tapi kalau akhirat, kontak sama siapa Pak Yus? Ternyata kekurangan amal, misal minta sama siapa? Ketua DKM, boro-boro ngasih lu. Gua juga masih kurang, kata Pak Yusron. Gua juga masih banyak kurangnya. Ngaji aja kemarin 2 kali nggak ngaji. Gitu kan. Misalnya, bukan nyinggung.
Kan gitu usernya. Nah, jadi makanya siap-siap sekarang kita. Kalau Nabi bilang tadi antara 60-70, kalau yang sudah 59 berarti tinggal setahun lagi loh. Berapa tahun umur? 57. 3 tahun lagi kalau sampai 70 itu. Tinggal 3 tahun lagi siap aja. Sudah punya apa coba? Cucu nggak dibawa. Bekal lah dibekal, punya bekal apa coba? Duit semuanya nggak dibawa, mobil nggak dibawa. Ternyata nggak bawa duit, buktinya asal orang mengkapani mayat nggak apa, bikin kantongnya, bikin saku untuk apa? Bawa duit nggak ada. Biarpun orang banyak duit. Nah makanya siap-siap aja kita. Ya saya sendiri yang ngomong ini sudah 67 ini. Lahir 54 kalau dilihat dari tahun Hijriah udah 57. Tinggal 3 tahun lagi saya juga ya. Kalau sampai ke 70 gitu, tapi kayaknya masih dikasih bonus saya kayaknya. Iya. Kayaknya PR masih banyak belum selesai. Di sini aja belum apa-apa, baru rukun sholat tadi. Belum selesai. Makanya insya Allah masih ada bonus, masih lebih dari 70 insya Allah. Kalau menurut perasaan sekarang, karena alhamdulillah sehat ya gitu kan, alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih terus kita ngumpulkan bekal untuk pulang nanti. Jangan bondo nekat, jangan bonek. Mau pulang ke Jawa, lihat mobil hanya 1 strip, dompet kosong, kekeh aja berangkat. Kemana pulang? Jawanya mana? Jogja tuh, hanya 1 strip mana nyampe. Bonek aja dah, bondo nekat aja. Sampai tengah jalan habis, di tol jauh kemana-mana, apa enggak nangis di situ? Artinya kita ketika menghadap Allah harus punya bekal. Nah, kata Nabi, Ali, jangan dulu tidur engkau, kata Rasulullah. Apa ya Rasul? Ini Rasul kepada Ali memposisikan Ali sebagai anak mantu. Bukan memposisikan sebagai sahabat, bukan. Memposisikan sebagai anak mantu. Maka ojo tedung sampean. Ojo tedung sampean, jak tedung sampean kalau bahasa Maduranya ya. Tapi lakukan dulu 5 perkara. Begitu kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Apa itu yang 5? Ya Ali la tarkudu hatta ta'mal khamsat asya'a. Apa yang 5? Pertama, sebelum tidur adalah sedekah dulu 4.000 dinar. Tapi ingat ya, sebelum yang 5 ini saya tambahkan dulu di keterangan lain adalah kalau mau tidur itu kan sunahnya punya wudhu. Jangan suka salah Pak Yus kadang. Nah, cucu ayah, kencing dulu baru tidur. Itu salah itu. Artinya salahnya nyebutnya hanya ngomong kencing doang. Harusnya mah kencing dulu ya, habis kencing wudhu gitu kudunya mah. Kenapa kakeknya ngomong begitu? Karena kakeknya juga kagak pernah wudhu soalnya. Itu. Jadi sunahnya masa sebelum itu punya wudhu. Sebab kalau begitu kita tidur punya wudhu berarti Allah seneng gitu. Tanda senangnya Allah maka dijamin kita tidurnya. Sebab tidak sedikit orang tidur langsung. Begitu pagi-pagi dibangunkan, kemana nih papa nih? Kok tidur sudah jam segini belum bangun? Begitu dilihat ke kamar digoyang-goyang, goyang semua. Selesai kan? Ada yang gitu. Nah makanya berwudhu dulu. Kata Nabi setelah itu jangan dulu tidur Ali, sedekah dulu 4.000 dinar. Ringan amat, berat amat kata Sayyidina Ali. Katanya ringan. Iya, ringan kata Rasulullah, nggak berat. 4.000 dinar kalau dirupiahkan berapa? Cari aja dah. Cari aja di medsos di HP ada tuh. Negara yang pakai dinar itu kan tidak semua negara Arab pakai dinar. Ada dinar, ada dirham. Kalau dinar dari emas, kalau dirham dari perak gitu. 4.000 dinar. Jadi Sayyidina Ali menganggap beratnya kalau iya uang ada 4.000 dinar, ngebagikan sedekah 4.000 dinar itu bukan gampang kalau mau sedekah yang benar. Sebab sedekah yang benar yang afdal itu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Kalau dikasihkan ketua DKM mah ngapain? Kalau ketua DKM disedekahin, misalnya kudunya mah ke fakir miskin gitu maksudnya, atau ke panitia pembangunan. Tuh kalau mau sedekah mah yang gede ganjar mah buang aja tuh
Drum. Apa nih drum? Hitung ada berapa kekurangannya. Jangan nganggu di jalan begini. Gitu kudunya mah. Jadi drum itu oleh Pak Yus diangkat tuh yang nggak ganggu jalan itu. Suka gini tuh ya. Jadi duit itu pakai drum di jalan. Kan ganggu tuh. Jadi Pak Yus kalau mau sedekah yang Abdul mah. Angkat itu drum. Tolong panitia hitung berapa kekurangannya. Tak bayar. Gitu kudunya. Ini mah hanya ngomel aja. Nggak ganggu tuh. Panitia pembangunan. Ganggu jalan aja sedekah kagak. Ada yang gitu ya? Ada, tapi yang di sini insya Allah enggak. Kita kadang-kadang gitu. Padahal itu memang dia juga kan nggak maksa juga sebenarnya, hanya paling agak ganggu di kita gitu kan. Ini paling jam. Jadi kembali beratnya kata Sayyidina Ali membagikannya berat kalau memang sedekah yang benar-benar, kecuali asal lempar. Model bapak-bapaknya kalau sedekah katakanlah umpamanya 40 juta membagikan uang sebelum tidur. 40 juta misalnya. Di komplek ini. Habis gak kira-kira? Sedekah yang benar nih. Gak habis. Sebelum tidur. Mau kasihkan sama siapa? Kalau di komplek. Pasti akan keluar. Kemarin kalau umpamanya kita banyak korban. Kalau dibagikan di sini aja ya. Berarti bukan korban. Kalau umpamanya kita aja. Kita yang beli. Kita yang potong, kita yang makan, semua nggak ada yang pokok masakinnya misalnya. Nah makanya Sayyidina Ali menganggap berat. Apalagi kalau kebetulan nggak punya duit gitu kan. Ternyata kata Nabi, maksudku Ali, yang dimaksudkan sedekah patibun itu adalah kau baca Al-Fatihah 4 kali sama dengan pahalanya sedekah 4.000 dinar. Ringan? Ringan kan? Nilainya besar. Al-Fatihah 4 kali dibaca sebelum tidur, maka pahalanya sama dengan sedekah 4.000 dinar. Gitu aja. Kenapa kira-kira sebelum tidur suka baca Fatihah 4 kali? No kan lupa katanya. Iya. Makanya sekarang udah ngaji begini mah nanti berwudu dulu, udah berbaring di tempat tidur, kemas-kemas kita baring Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhdallin 1 kali 4 kali lah. Nah 1 tuh berarti kita udah yakin berarti saya sudah punya sedekah 4.000 dinar. Kalau kita boleh umpamanya kalaulah 1 dinarnya 10.000 1 juta katakanlah gitu. Kata 1 dinarnya umpamanya bukan 10.000 aja berarti sama dengan sedekah berapa? 10.000 kali 4.000 40 juta ya. 40 juta. Jadi supaya kita apa? Supaya kita tahu itu yang kita lakukan itu apa nilainya gitu. Sebab kalau yang kita lakukan tahu nilainya semangat kan, rajin kan gitu. Contoh gini. Bapak manggil tukang ojek atau gojek. Mas tolong ya antarkan ini barang saya ke Ustadz Juhaidi ini. Tahu Juni? Tahu. Nah, dikasih upahnya 1 juta. Tenang aja pasti tukang ojek, sholat duhur dulu di sini, santai aja pasti dia. Sama artinya 1 juta. Walaupun habis sholat duhur saya nggak ngojek lagi, udah beres lah 1 juta. Saya Juni tahu, Ustadz Juhaidi kenal saya, kenal betul Juhaidi itu, yang kedengaran suaranya serak-serak basah itu ya, iya itu dia. Nah itu, tenang aja tukang ojek, semangat dia mengantarkan itu. 1 dengan saya kenal, 2 alamat tidak terlalu jauh, ongkos gede. Ini itu. Makanya saya sampaikan begitu. Jadi kalau Pak Ketua tiap mau tidur 4 kali Fatihah berarti sebelum tidur udah punya sedekah 4.000 dinar. Kalau tiap malam begitu hitung aja berapa dinar kita duit itu sedekah. Atau ini Nabi ngomong kepada Sayyidina Ali, pada hakikatnya mah kepada kita juga gitu. Karena kenapa nggak ke Pak Yusron? Pak Yusron waktu itu belum ada soalnya. Itu kalau Pak Yusron ada pasti Yusron tahu kan dia Yusron. Nah itu kata Nabi. Karena Pak Yusron belum lahir gitu kan. Nah hanya kepada Sayyidina Ali. 1. Yang kedua, apalagi ya Rasul katanya. Yang kedua, karena 5 tadi, hatamkan dulu Quran. Boro-boro khatam tidur. 1 tahun pun kadang-kadang belum tentu khatam. Kata Pak Yus gitu, bukan Sayyidina Ali. Kata Pak Yus boro-boro sebelum tidur Ustaz. Setahun ini aja nggak hatam sekali pun nggak hatam. Ternyata kata Nabi,
Yang kumaksud hatamkan dulu Quran, baca kulhu 3 kali sama dengan khotmul Quran. Kita yakin ketika Pak Yus sedang baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Berarti hati Pak Yus tahu saya sudah menghatamkan Quran. Kalau begitu saya tidak perlu ngaji lagi. Bukan begitu. Ini mau tidur gitu. Di luar tidur mah tetap baca Quran mah. Gitu. Tapi ketika kita baca kulhu tadi 3 kali, angan-angan kita, hati kita berarti saya sedang menghatamkan Al-Quran. 2. Yang ketiga, belilah surga. Pripun caranya ya Rasulullah beli surga? Baca sholawat 3 kali sama dengan sudah memiliki surga atau sudah membeli surga. Apa relevansinya sholawat 3 kali dengan surga? Relevansinya adalah karena baca sholawatnya seorang umat kepada junjunannya adalah merupakan pujian, kebanggaan sampai baca sholawat. Sebab sholawatnya boro-boro kita. Allah, malaikat baca sholawat. Tuh tanya Kang Suhli, asal muadzan pasti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Kenapa Pak Yus enggak? Katanya mau syafaat. Nah, makanya membaca sholawat 3 kali berarti sama dengan telah membeli surga. Karena cinta kepada Rasul. Ya, karena kita bersalawat kepada Nabi bukti cinta. Kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkannya orang nanti di hari kiamat ma'aman ahabba, bersama orang yang ia cintai. Karena cinta dengan Nabi buktinya baca salawat, maka nanti akan duduk bersama Nabi di surga. Biarpun surganya yang paling ujung nggak apa-apa. Yang paling surga. Surga itu kan luas. Ka'ardi samawati wal ard kata Quran. Bagikan luas langit dan bumi. Kebetulan Pak Yus pokoknya di ujung, nggak apa-apa. Yang penting di surga. Itu aja. Kalau ingin dekat dengan Nabi, itu lain lagi makomnya itu sahabat. Yang kita kan sahabat bukan. Yang penting masuk aja. Gitu aja dah. Tadi salawat 3 kali. 3. Yang keempat, apalagi ya Rasul? Jangan dulu tidur ya. Apa? Cari dulu orang yang berselisih, yang bertengkar, yang pasea, Pak Yus. Cari orang yang sedang bertengkar, berseteru dia. Damaikan, sudah damai, baru tidur kau. Berat lah kata Sayyidina Ali. Cari yang bertengkarnya juga belum tentu ketemu. Aneh kata ketemu pun banyak. Ketemu bahkan alhamdulillah. Siapa yang bertengkar? Ketua DKM bertengkar dengan istrinya. Lalu ujuk-ujuk Pak Yus ikut-ikut. Enak loh itu rumah tangga gua. Ini rumah tangga gua kata Pak Yusron. So amat loh. Damai-damaikan gua. Istri-istri gua. Mau apain coba Pak Yus kalau digituin Pak Yusron. Ternyata Pak Yus kata Rasulullah yang dimaksudkan tadi mendamaikan orang yang berselisih, engkau membaca istighfar 10 kali, bukan 70, bukan 100. Kalau Nabi kan 70 sampai 100 kali istighfar. Ini mah cukup 10 kali sebelum tidur, maka pahalanya sama dengan mendamaikan orang yang sedang berseteru. Katakanlah Ustadz Adi Hidayat sedang berseteru dengan Kiai Marjuki Munawir, ke siapa namanya itu. Gitu. Nah, itu damaikan. Kata Kiai Marjuki, Ius kedamaikan gua. Ilmunya siapa lu katanya. Lu bukan ahlu sunnah wal jamaah, mau diapain kalau digituin. Lu Wahabi katanya gitu pasti. Lu HTI, paling benci bener dengan HTI itu. Padahal HTI itu kan ngajak kembali ke hukum Allah itu. Manusia luar biasa sekarang. Ngeri kita bakal tidak ngaji kita. Jadi berarti para jamaah istighfarnya yang mana? Kalau tadi salawat yang mana? Kalau salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu aja. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aja. Bukan salawat nariyah, bukan salawat tafrijiyah, bukan salawat badar, bukan. Salawat yang paling pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad, segitu pun udah salawat. Tapi jangan terlalu pelit. Segitu terlalu pelit gitu. Kemudian istighfarnya yang mana? Bukan sayyidul istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 10 kali. Sama dengan mendamaikan orang yang berseteru. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata Rasulullah, jangan kau dulu tidur kecuali kau tunaikan ibadah haji dan umroh dulu. Ya Allah, sebelum tidur haji dulu, harus ke Mekah dulu.
Ternyata kata Rasulullah, kau baca Baqiyatus Sholihah. Ini oleh-oleh ketika Mi'raj katanya. Ketika Mi'raj ketemu dengan Nabi Ibrahim, ya Muhammad, sudahkah kau ajarkan kepada umatmu Al-Baqiyatus Sholihah yang pahalanya luar biasa sama dengan haji dan umroh? Apa kata Nabi Ibrahim? Ajarkan kepada umatmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, maka ganjarannya sama dengan haji dan umroh. Sulhi, karena belum haji belum umroh, itu aja sebelum tidur. Istri biarkan istri di samping, baca juga istri, jangan dulu macam-macam. Selesaikan dulu 5 perkara tadi. Insya Allah mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan. Saya kira itu perjalanan demikian Allah. Sepintas saja nanti. Kalaupun banyak mengamalkannya tidak berurutan sebagaimana yang saya sebutkan, tidak mengapa. Yang penting 5 tercover. Ya. Walaupun tidak berurutan seperti itu. Ya, syukur-syukur kalau berurutan tadi. Yang pertama berarti kita Al-Fatihah 4 kali, sama dengan pahalanya sedekah 4.000 dinar. Yang kedua membaca Al-Ikhlas Kulhu 3 kali, sama dengan ganjaran khatam Quran. Yang ketiga membaca sholawat 3 kali, sama dengan membeli surga. Yang keempat adalah istighfar 10 kali, sama dengan apa? Mendamaikan orang yang berseteru. Yang kelima membaca tasbih ya 4 kali, sama dengan ibadah haji dan umroh. Disyaratkan punya wudhu, gitu aja. Disyaratkan punya wudhu. Jangan nggak punya wudhu. Punya wudhu karena Nabi memboro-boro zikir seperti ini, jawab salam aja nggak mau Nabi kalau nggak punya wudhu. Nah ini barangkali para jamaah saya kira ini dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Aduh lewat jam 6 nih. Ya silakan. Enggak. Nggak apa-apa. Enggak. Yang penting kita udah, ketika kita umpamanya sudah berwudu, masuk kamar, udah baring, baca yang tadi 5 macam tadi. Setelah itu kita mungkin ada keperluan keluar lagi, apakah ada tamu misalnya apa-apa. Oh, kebetulan ya Pak Ketua DKM datang. Ada apa ini? Keluar ngobrol lagi sampailah jam 10. Lalu masuk lagi ke tempat tidur. Enggak perlu baca lagi, enggak. Udah. Kan tadi udah niat tadi. Atau keselang main pingpong dengan istri misalnya. Udah itu nggak usah diulangi lagi gitu. Nah, saya kira kita. Ya. Enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Nah, gitu. Saya kira itu aja dulu ya. Mudah-mudahan pertemuan di Ahad yang kedua dapat kita lanjutkan lagi Fathul Mu'innya. Kemungkinan Pak Ketua nih Pak Yusron, kalau sekarang kebetulan ada amalan-amalan yang perlu gitu kan, seling seperti ditambahkan gitu kan, supaya kalau menggorok ini terus semua sholat terus ke yang lain nggak dapat, padahal umur nggak tahu kapan kita mau dipanggil gitu kan. Jadi pokoknya bukan saya nggak mau diatur, bukan, artinya kalau kebetulan mungkin ada tambahan apa gitu yang kira-kira sangat penting, saya sampaikan gitu. Apakah mungkin satu tema sekaligus atau mungkin seperti ini, masalah rekaman terserah Pak Iwan itu mau dirubah bagaimana. Jangan seperti halnya saya kajian di tempat lain, sedang berjalan di sana nggak boleh tanya jauh di tengah perjalanan, jawab terakhir aja samakan dengan ustadz-ustadz yang lain. Waduh, saya oleh pengurus digituin, tersinggung juga, gitu. Padahal saya bilang fikih ini kan kadang-kadang model tadi kan saya nggak berikan tanya jawab atau karena mumpung ingat gitu kan, betul itu mumpung ingat nggak apa-apa. Walaupun saya tadi udah ngomong nggak apa-apa, fleksibel aja gitu hasilnya. Nah, ini makanya ini balik dengan ini masalah sama sudah ahlinya saya bilang tukang editan membuang mau nama sudah biasa ahlinya itu Nanti karena kesusah katanya bagian itunya operatornya katanya kalau ini belum selesai udah ada tanya jawab, mau tanya di akhir aja katanya. Saya bilang kayaknya walaupun saya bukan ahli, kalau masalah editan mah tidak aneh, membuang setengahnya pun bisa aja, atau mau ditambah pun selipkan model akhir sirotkan rekaman itu ternyata dipotong itu kan ada oleh orang sini yang dimunculkan yang jeleknya aja gitu kan. Nah maka oleh karena itu mudah-mudahan
kajian kita ini tambah bertambah ilmunya, bertambah amalnya gitu. Karena ternyata katanya enggak baca Fatihah, enggak baca apa katanya Pak Ius katanya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Pada akhirnya mudah-mudahan kita datang panggilan Allah malakal maut jemput kita sudah punya bekal yang mumpuni untuk nanti di akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.